Saudara-saudara yang kekasih, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita menenangkan hati dan pikiran dan memohon pertolongan dari Roh Kudus. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ya Tuhan Yesus, Sang Pembebas, yang telah memerdekakan kami dari perbudakan perhambaan dosa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa oleh dasar anugerahmu dan kemerdekaan yang Engkau berikan, umat manusia dibebaskan dan menyatakan kemerdekaannya. Tanggal 17 yang akan datang, kami bangsa Indonesia akan merayakan HUT kemerdekaan ke-76. Bagaimana kami mengisi kemerdekaan itu? Kami ingin mendengarkan sabdamu. Biarlah Roh Kudusmu yang mengajar kami, agar kami memahami kehendakmu dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, yang menjadi tema khotbah pada minggu ini, yaitu Allah yang memerdekakan. Dan ini berkaitan dengan hari kemerdekaan kita, yang kita rayakan tanggal 17 Agustus. Dengan firman Tuhan kita baca dari Yohanes pasal 8, ayat 30 sampai ayatnya yang ke-36. Beginilah sabda Tuhan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan, merenungkan, dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara yang telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Pada tanggal 17 Agustus 2021, kita merayakan 76 tahun Indonesia telah merdeka. Hari ulang tahun kemerdekaan itu hendak mengingatkan kita dari generasi ke generasi, bahwa dahulu nenek moyang kita dijajah, diperbudak oleh Belanda selama 350 tahun, dan oleh Jepang selama 3,5 tahun. Tetapi oleh kasih karunia Allah yang Maha Kuasa, dan melalui perjuangan para pahlawan, maka kita telah bebas. Kita telah merdeka 76 tahun yang lalu. Oleh karena itu, dalam sukacita saya menyapa saudara-saudara semua, merdeka! 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 Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita semua bergembira karena kemerdekaan memiliki makna yang pertama, kita lepas dari belenggu dari penjajahan bangsa lain. Yang kedua yaitu kita bebas, kita lepas dari tuntutan. Dan yang ketiga kita menjadi mandiri, tidak bergantung pada pihak lain. Inilah idealnya
yang disebut merdeka. Tetapi pertanyaannya sekarang ialah, apakah dengan proklamasi semuanya itu telah tercapai? Kita telah sungguh-sungguh merdeka? Saudara-saudara, tentu tidak. Kemerdekaan diisi melalui pembangunan agar bangsa kita makmur, adil, damai, dan sejahtera. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa cita-cita kemerdekaan itu masih harus diperjuangkan. Pertanyaannya sekali lagi, apakah HUT kemerdekaan maka kita sungguh-sungguh telah merdeka? Ya, merdeka secara politik. Kita tidak lagi dijajah oleh Belanda dan Jepang. Tetapi pertanyaannya lebih lanjut ialah, apakah sudah merdeka secara sosial ekonomi? Apakah sudah merdeka dalam hal beragama? Apakah sudah merdeka lepas dari pengaruh KKN? Tentu jawabannya masih dalam perjuangan. Persoalan yang sering muncul ialah lepas dari kandang Belanda masuk ke kandang bencana. Mengapa? Karena justru yang membuat bencana adalah KKN, radikalisme, ketidakadilan, penindasan, pemerasan, dan pembodohan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ini bukan lagi soal orang asing atau pribumi, melainkan ini masalah karakter dan masalah moral, karena manusia telah dikuasai oleh keserakahan dan kerakusan. Akarnya ialah bahwa manusia telah diperhamba oleh dosa. Oleh karena itu, saudara-saudara, agar benar-benar kita merdeka, maka dasar utamanya ialah merdeka dari perhambaan dosa. Dan inilah kabar sukacita yang tadi kita dengarkan melalui pemberitaan firman hari ini. Bahwa Sang Penebus, Sang Pembebas, Sang Penyelamat itu telah hadir, yaitu Yesus Kristus. Ia datang membawa salom. Ia datang memanggil manusia agar bertobat sehingga tidak mati di dalam dosa. Bapak Ibu dan saudara-saudara, bertobat itu artinya bahwa meninggalkan yang menjadi pegangannya, yang menjadi andalannya, yang menjadi tradisinya sebelumnya, dan andalan itu adalah andalan yang justru membinasakan. Ya, dia tinggalkan itu dan kini datang serta percaya kepada Dia, yaitu Yesus Sang Mesias, Sang Penebus, Sang Penyelamat yang telah diutus oleh Bapa di surga. Inilah inti dari Injil Yohanes, kedatangan Mesias, yaitu Yesus yang membawa keselamatan. Yesus telah datang memberitakan kabar baik, memberitakan kabar keselamatan, dan memanggil setiap orang untuk percaya kepadanya dan bertobat. Maka pertanyaannya sekarang ialah, apa jawaban saudara dan saya kalau itu diperhadapkan kepada kita? Kalau dulu orang Yahudi, kita melihat ada dua hal. Yang pertama, ada orang Yahudi yang tidak percaya, bahkan menolak Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mereka inilah yang datang kepada Yesus, tetapi bukan untuk menerima Yesus, melainkan untuk mencobainya dan untuk mencari-cari kesalahannya. Pada awal pasal 8 ini, ya, ada pertanyaan kepada Yesus ketika ada seorang yang pelacur, dan ditanyakan, hukuman apa yang harus diberikan kepadanya karena telah berzina? Tapi mereka tidak bisa mencelakai Yesus. Yesus katakan, ya, dia sambil menulis di tanah, dan Yesus katakan kepada mereka, siapa yang tidak berdosa,
biarlah dia yang melempar si perempuan itu dengan batu lebih dahulu. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya satu persatu pergi dan si perempuan itu pun bebas. Dan akhirnya ia berkata, aku pun tidak menghukummu, kembalilah, jangan berbuat dosa lagi. Nah, inilah kelompok yang mencari-cari kesalahan, yang tidak percaya dan bahkan menolak Yesus. Mereka ini jugalah yang menghasut orang banyak, ya, untuk menyalibkan Yesus dengan tuduhan bahwa Yesus menghujat Allah. Dan kelompok ini, ya, orang-orang yang Yahudi yang terus berpegang pada andalannya, pada pemikirannya, pada kebiasaannya, dan tidak mau berubah. Mereka nyaman dan terus mau tinggal sebagai hamba dosa. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Yesus katakan mereka ini adalah mereka yang mati dalam perhambaan dosa. Mereka adalah budak yang tempatnya adalah di luar. Kalau anak tempatnya di rumah, tetapi budak tempatnya tidak selalu di rumah tetapi di luar. Dan upahnya ialah kebinasaan. Kalau kita membaca dalam Wahyu pasal ke-21, ya, untuk memahami apa dan bagaimana bagi orang-orang yang menolak dan tidak percaya kepada Yesus, kita baca. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Dan inilah kematian yang kedua. Nah, ini sudah jelas siapa yang tidak percaya. Nah, upahnya ialah kematian. Kematian yang kedua. Sehubungan dengan kata mereka di luar, kita membaca lagi Wahyu pasal 22 ayat 5. Ini sedikit kasar, tetapi sebenarnya dalam tradisi-tradisi Yahudi, anjing bukan hal yang kasar, karena lebih kepada anjing-anjing piaraan. Dikatakan di pasal 22 ayat 15, tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan melakukannya tinggal di luar. Tinggal di luar. Yang saya mau katakan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ialah bahwa orang-orang yang menolak Yesus, setelah mendengarkan pengajarannya dan menolak bahkan membunuhnya, dikatakan mereka adalah tinggal di luar dan menuai kebinasaan. Saya berharap dan percaya bahwa saudara-saudara, ya, yang mendengarkan khotbah ini, ya, tidak termasuk di kelompok yang tidak percaya dan yang menolak Yesus. Amin. Inilah kelompok yang pertama. Nah, yang kedua ialah setelah mendengarkan khotbah pengajaran Yesus, apa yang terjadi? Kita dengarkan tadi bahwa banyak orang yang percaya kepadanya. Ini kelompok yang percaya. Itu kita baca di ayat yang ke-30. Nah, banyak orang yang percaya. Banyak orang yang mengikuti dia. Nah, kepada para pengikutnya, Yesus mau, bagi yang percaya ini, Yesus mau agar mereka sungguh-sungguh menjadi murid. Dan kuncinya adalah hidup dalam firman dan mengetahui kebenaran. Sehingga
Mereka sungguh-sungguh dimerdekakan. Dan inilah arti dari percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mereka ini meninggalkan andalan lama, meninggalkan tradisi lama, meninggalkan kepercayaan lama, dan datang mengikuti dan percaya kepada Yesus. Mereka ini menjadi murid, dalam arti mau diajar dan memiliki komitmen untuk mengikuti jejak-jejak sang gurunya dan menaatinya, yakni tinggal di dalam firman-Nya. Mereka ini menjadi pengikut yang mengenal kebenaran, yakni Allah mengasihi dunia ini, menyelamatkannya di dalam Yesus Kristus. Dan Yesus itu adalah di pasal 14 Yohanes ini, ayat yang ke-6 dikatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Inilah kelompok yang kedua. Pertanyaannya sekarang ialah, bagaimana respon orang banyak yang mengikuti dia, yang percaya kepadanya ini? Setelah Yesus mengatakan bahwa supaya sungguh-sungguh menjadi murid, hidup di dalam firman, dan mengenal kebenaran. Nah, apa respon mereka? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ternyata mereka datang kepadanya, percaya kepadanya, tetapi tidak mengetahui kebenaran. Buktinya, mereka inilah yang berbantah dengan Yesus ketika Yesus katakan, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Alasan mereka ialah, dan itu sangat alkitabiah, bahwa mereka itu adalah keturunan Abraham. Ya, keturunan Abraham adalah umat perjanjian. Tetapi umat itu telah melanggar perjanjian, telah meninggalkan Allah. Tidak ada yang taat, tidak ada seorang pun yang benar, kata Rasul Paulus dalam Roma pasal 3 ayat 10. Sehingga Yesus katakan bahwa mereka tinggal dan diperhamba oleh dosa. Oleh karenanya, kelompok yang percaya, tetapi buta kebenaran tentang kasih Allah akan dunia ini, kepada mereka ini Yesus memanggil untuk tinggal di dalam firman-Nya. Inilah kasih Yesus kepada para pengikutnya. Yesus mau supaya mereka sungguh-sungguh dimerdekakan dan tidak lagi menjadi hamba atau budak dosa itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sebagai bangsa Indonesia sudah 76 tahun merdeka. Tetapi tidak sedikit yang justru menjadi penjajah baru terhadap sesamanya. Tidak sedikit terjadi penindasan, pembohongan, kekerasan, ketidakadilan dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah hamba dosa. Tidak sedikit juga yang justru bukan bermental orang merdeka, melainkan kembali ke mental budak, yang mau diperbudak oleh dirinya sendiri, oleh sesamanya, atau mau diperbudak oleh roh-roh zaman ini. Diperbudak oleh yang sering kita dengarkan, hedonisme, materialisme, konsumerisme, egoisme, alkoholisme, dan isme-isme yang lainnya. Tidak sedikit juga yang menyerahkan diri pada dosa keserakahan dan ketamakan, sehingga hidup dalam dosa, korupsi, suap, hoaks, dan sebagainya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hari ini, melalui firman Tuhan hari ini, Yesus memanggil kita. Yang pertama, jadilah murid yang baik, mengikuti jejak sang guru. Yang kedua, hiduplah di dalam firman-Nya. Tentu kita bertanya, bagaimana bisa hidup dalam firman kalau tidak mendengarkan firman, tidak membaca firman. Tetapi ada banyak juga orang yang hafal firman, tetapi tidak menjadi pelaku firman. Hidup di dalam firman adalah mengenal, mengetahui firman itu,
menghayatinya, memberitakannya, dan hidup di dalam firman. Inilah tanda sebagai seorang murid. Dan yang ketiga ialah berpegang teguh di dalam kebenaran, di dalam Kristus Yesus. Karena inilah yang memerdekakan kita sesungguhnya. Sehingga kita beroleh damai, sejahtera, dan hidup yang kekal. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ya marilah kita menyambut anugerah Tuhan Yesus, kemerdekaan yang telah diberikannya, karena dengan demikian kita benar-benar merdeka. Yang menjadi ayat hafalan bagi kita baca dari Yohanes pasal 8 ayat 36 yang berbunyi demikian. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sekali lagi, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan memberkati, kita berdoa. Terima kasih sabdamu ya Tuhan, bahwa Engkau telah datang membebaskan kami, memerdekakan kami dari perhambaan dosa. Engkau telah memberikan kami keselamatan di dalam Kristus Yesus, sehingga kami sungguh-sungguh merdeka. Dan sebagai orang-orang yang telah Engkau merdekakan, Engkau memanggil kami agar kami sungguh-sungguh menjadi murid, menghidupi firman dan kebenaran yang telah Engkau ajarkan bagi kami, dan mewujud nyatakannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus, kami juga sungguh-sungguh hidup sebagai orang yang merdeka dalam kehidupan nyata, sehingga kami tidak lagi diperbudak oleh dosa, oleh ketamakan, oleh kerakusan, oleh korupsi, oleh suap, dan berbagai hal perbuatan-perbuatan dosa yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan sabdamu. Dan biarlah kemerdekaan di dalam Kristus Yesus itu jugalah yang menguatkan kami menjadi anak-anak yang merdeka di tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Merdeka!